Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Infiru hifafan wa shiqalan. Berjuanglah kamu baik dalam keadaan ringan atau berat. Al-fikratu syarul qalbi fi mayadinil aghyar. Fikir itu ialah jalannya perasaan hati di dalam lapangan makhluk benda-benda alam ini. Berfikir yang dianjurkan Allah kepada makhluknya ialah memperhatikan kebesaran kekuasaan Allah yang telah dijelmakan pada makhluk yang dijadikan di alam ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu kaum, maka ditanya, "Mengapakah kamu?" Jawab mereka, "Kami sedang memikirkan zat Allah." Maka sabda Nabi, "Berfikirlah memperhatikan makhluk Allah dan jangan memikirkan zat Allah, maka sungguh kamu tidak dapat memperkirakannya atau menjangkaunya atau membatasi kebesarannya." Al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idha'ata lahu. Pikiran itu sebagai pelita hati, maka bila ia padam, maka tidak ada penerangan baginya. Oleh karena itu, para manusia-manusia pencari Allah yang tidak suka merenungkan kebesaran kekuasaan Allah, maka selalu gelap karena diliputi oleh kebodohan dan tipu daya. Al-fikratu fikratani, fikratu tasdiqin wa imanin wa fikratu suhudin wa iyanin. Fal umla li arbabil i'tibari wathani li arbabil syuhudi wal istibsar. Fikiran itu dua macam. Fikiran yang timbul dari iman percaya dan fikiran yang timbul karena melihat kenyataan. Maka yang pertama bagi orang salik yang mengambil dalil adanya makhluk menunjukkan adanya khalik, ialah mereka ahli ihtibar. Sedang yang kedua bagi yang mereka yang terbuka hijab hingga dapat melihat kenyataan dengan mata hatinya, dan yang kedua ini berdalil adanya yang menjadikan itulah yang menunjukkan adanya benda yang dijadikan. Yang pertama yaitu salik dari bawah ke atas, sedang orang mahdzub dari atas ke bawah. Orang yang memikirkan adanya alam, ada yang langsung melihat pada yang menjadikan, sehingga ia berkata, "Karena adanya pencipta, maka terjadilah yang dicipta." Sebaliknya, ada yang terpengaruh oleh bendanya, sehingga ia berkata, "Adanya ciptaan ini menunjukkan adanya pencipta." Wa qala radhiyallahu anhu mimma kataba bihi li ba'di ihwanihi amma ba'du fa innal bidayati majalatun nihayati wa inna man kanat billahi bidayatuhu kanat ilaihi nihayatuhu. Berkata Ibnu Athaillah dalam surat yang ditulis untuk kawan-kawannya, amma ba'du, sesungguhnya bidayah permulaan itu bagaikan cermin yang memperlihatkan nihaya, puncak akhirnya. Dan siapa yang sejak mula bidayahnya selalu bersandar kepada Allah, maka pasti akhirnya nihayahnya akan sampai kepada Allah. Wal mustaghalu bihi huwallazi ahbabtahu wa sarata ilaihi wal mustaghalu anhu wal mu'taru alaih. Dan yang harus dikerjakan ialah amal ibadah yang kau sukai, serta cekatan dalam melakukan untuk takarruf kepada Allah. Sedang yang harus diabaikan ialah hawa nafsu dan urusan dunia
yang akan lenyap, yang sering-sering mempengaruhimu. Karena itu harus mengutamakan yang tetap kekal abadi dan mengabaikan yang sementara dan pasti musnah atau lenyap. Abdullah bin Ishaq Al-Kafiqi berkata, pada suatu malam ketika saya berjalan ke Masjidil Haram, bertemu seorang yang sedang membersihkan tanah. Maka saya kira ia gila atau miskin kelaparan. Lalu saya tegur, "Hai orang, untuk apakah kau main-main tanah?" Jawabnya, "Apakah ini tanah?" Sambil memberikan kepadaku segenggam. Tiba-tiba itu tepung. Maka tergerak dalam hatiku, ini seorang waliullah. Kemudian saya duduk mendekatinya sambil berkata kepadanya, "Doakanlah saya." Maka ia berdoa, "Semoga Allah memberitahu kepadamu kebesaran apa yang kau minta itu, sehingga ringan bagimu meninggalkan segala kepentingan dunia yang fana ini." Wa inna man aikona innallaha yatlubuhu sadaqat talaba ilaihi wa man amila annal umuri biyadillahi in jama'a bitawakkuli alaihi. Dan bahwasanya siapa yang yakin bahwa Allah menuntut dan menyuruh kepadanya melakukan ibadah, pasti ia bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah. Dan siapa yang mengetahui bahwa segala urusan itu di tangan Allah, maka pasti bulat tawakal menyerah kepada Allah. Wa innahu la budda li bina'i hadal wujudi antan hadima da'imuhu wa antuslaba karaimuhu. Dan bahwasanya bangunan alam ini pasti rusak binasa sendi-sendinya dan lenyap semua kesenangan barang berharganya. Fal akilu man kana bima huwa abqa afrahu minhu bima huwa yafna qad asyraka nuruhu wa dhaharat tabashiruhu. Maka orang yang sempurna akal ialah yang lebih suka pada yang kekal daripada yang rusak atau lenyap, karena telah terang nur hatinya dan tampak tanda-tanda bukti nur itu pada seri mukanya. Syal bin Abdullah berkata, siapa yang senang pada suatu yang tidak layak disenangi, maka ia telah mendatangkan kesusahan yang tiada ada habisnya. Fasarafa an hadhihi dari mawdiyan wa a'rada anha muwalliya falam yattakhidha watana wala ja'alaha syakana. Maka ia memalingkan muka dari dunia ini dan mengabaikan dengan memejamkan mata dan berjalan terus meletakkannya di belakangnya, maka tidak menganggapnya sebagai tanah air atau tempat tinggal. Bal anhadal himmata fiha ilallahi ta'ala wa syara fiha musta'inan bihi fil hudumi alaih. Bahkan terus bangkit semangat ingin segera sampai kepada Allah dan terus berjalan menuju kepadanya sambil mengharap pertolongan Allah untuk segera sampai kepadanya. Abu Muhammad Al-Jariri berkata, siapa yang menyangka bahwa ada sesuatu amal perbuatannya dapat menyampaikan ketujuan keinginannya, baik yang tinggi atau yang rendah, maka ia telah sesat dari jalannya. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dapat menyelamatkan seorang itu amalnya sendiri, yakni tidak ada amal perbuatannya yang dapat menyelamatkan orang lain. Hanya semua itu
tergantung pada karunia rahmat Allah semata-mata. Karena itu, untuk mencapai segala hajat tujuan harus langsung kembali mengharap rahmat karunia Allah.